Anda pernah nggak sih punya tujuan gede banget, rasanya kayak mau mendaki gunung tapi nggak ada petanya? Mungkin pengen nulis buku, atau mulai bisnis sendiri, atau malah ngejar promosi jabatan gitu ya. Kadang ambisi itu bisa kerasa, aduh, gede banget sampai kita jadi bingung. Ini mulainya dari mana, gitu kan? Nah, hari ini kita mau fokus nih ke satu prinsip penting dari bab 8 buku The Success Principles karya Jack Canfield. Judul babnya Chunk It Down. Intinya tuh gimana caranya mecah tujuan raksasa jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang diatur. Misi kita kali ini ngebekali Anda pemahaman praktis biar rencana besar itu nggak lagi bikin pusing, tapi malah jadi seru buat dijalanin. Konsep memecah tujuan ini menarik banget sih. Tapi gimana ya cara realnya mengubah visi besar yang kadang masih ngawang-ngawang jadi sesuatu yang lebih konkret, yang bisa dikerjain gitu? Pertanyaan bagus itu. Soalnya seringkali macetnya di situ kan. Otak kita itu emang cenderung lebih gampang ya ngerespon tugas-tugas kecil yang jelas gitu daripada satu target gede yang kelihatannya jauh banget. Nah, sumber kita ini bab 8 tadi itu menyoroti banget pentingnya mecah masalah ini. Dan dia ngenalin satu teknik visual yang oke banget buat ini. Namanya mind mapping atau pemetaan pikiran lah. Pemetaan pikiran, mind mapping. Saya pernah dengar tuh. Coba deh, gimana sih cara kerjanya kalau dipraktekin? Penulisnya ada cerita pengalaman pribadi nggak soal pakai teknik ini buat, yaitu tadi, memecah tujuannya dia? Ingat, penulisnya ngasih contoh konkret dari pengalamannya sendiri waktu mau bikin album audio edukasi pertamanya. Itu kan tujuan gede ya buat dia waktu itu, sesuatu yang baru banget. Nah, dia pakai mind mapping ini buat, ya itu, memvisualisasikan, mecah-mecah target besar, bikin album, jadi semua komponen kecil, tugas-tugas yang ya harus diberesin satu-satu. Oh, jadi ini kayak bikin daftar tugas, tapi versi super detail gitu ya? Terus bentuknya visual kayak cabang-cabang pohon gitu. Nah, tepat sekali. Jadi, Anda mulai misalnya dengan tujuan utamanya di tengah kertas gitu. Tulis aja bikin album audio. Terus dari situ tarik deh cabang-cabang utama buat langkah gedenya. Kayak riset konten, terus nulis naskah, rekaman, produksi, marketing, distribusi gitu kan. Nah, dari tiap cabang utama ini dibikin lagi cabang-cabang kecil, sub-cabang, buat tugas yang lebih detail lagi. Proses visual ini benar-benar ngebantu kita ngelihat semua elemen yang terlibat loh. Jadi kepikiran kan, info apa aja nih yang dibutuhin, terus siapa aja yang perlu diajak ngobrol atau kerjasama, langkah kecil spesifiknya apa aja buat tiap bagian, terus dana nih, butuh berapa, ngumpulinnya gimana, tenggat waktunya gimana, kapan harus selesai bagian ini, bagian itu. Ya gitu deh buat semua aspeknya. Wah iya juga ya, ini benar-benar bisa ngubah cara kita ngelihat tantangan gede loh. Yang tadinya mungkin rasanya, aduh serem banget, nggak jelas ujungnya di mana, jadi kayak, serangkaian bukit kecil yang bisa didaki satu-satu. Kelihatan lebih mungkin gitu ya. Saya jadi kepikiran beberapa proyek pribadi saya yang mangkrak nih, jangan-jangan karena nggak dipecah kayak gini. Tapi, sebentar, muncul pertanyaan nih. Apa proses bikin peta pikiran yang detail banget ini malah nggak jadi kerjaan baru yang bikin kita, aduh males mulainya ya? Kayak malah jadi overwhelmed duluan gitu sebelum mulai kerjaan intinya. Benar nggak sih? Itu kekhawatiran yang ngelajem banget. Bikin peta pikiran memang perlu waktu di awal, nggak bisa instan. Tapi justru di situ kekuatannya. Dengan kita meluangkan waktu di depan buat metain semuanya, Anda itu sebenarnya lagi ngurangin potensi bingung sama nunda-nunda nanti. Dan ini ada kunci psikologisnya juga, jadi tiap kali kita nyelesain satu tugas kecil yang udah ada di peta itu, otak kita ngeluarin dopamin. Kayak dapat hadiah kecil gitu, yang bikin kita semangat buat lanjut ke tugas berikutnya. Ini jadi semacam lingkaran umpan balik positif kan? Beda banget sama perasaan beku yang sering muncul kalau kita cuma natap tujuan akhir yang gede tanpa tahu mesti mulai dari mana. Inilah inti dari prinsip Chunk It Down di bab 8 ini. Contohnya tadi, saya mau nulis buku. Kalau pakai mind mapping, itu jadi tugas-tugas kayak, oke, riset dulu target pembacanya siapa, bikin kerangka kasar bab 1, hari ini coba tulis 500 kata pertama, cari contoh gaya nulis yang oke, minggu depan kontak 3 editor potensial. Setiap kita centang satu tugas kecil itu, rasanya ada pencapaian, ada momentum buat terus maju. Oke. Jadi jelas banget ya benang merahnya. Dengan kita secara sadar mecah tujuan besar jadi potongan-potongan kecil yang lebih manageable, pakai alat kayak mind mapping ini contohnya,
kita nggak cuma bikin tujuan itu kerasa lebih mungkin dicapai, tapi juga kita ngebangun momentum sama motivasi lewat nyelesain langkah-langkah kecil itu. Jadi punya rencana aksi yang jelas, ada hal konkret yang bisa kita mulai kerjain. Ya, hari ini juga. Jadi, lantas, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Kalau saat ini Anda punya mimpi besar, atau proyek ambisius yang rasanya masih ngawang-ngawang gitu ya, susah digapai, coba deh terapin prinsip cangkit daun ini. Ambil aja kertas kosong atau buka aplikasi mind map di gadget Anda, terus mulai deh pecah-pecahin tujuan besar Anda itu. Iya, dan pas Anda lagi nyoba mecah-mecah itu, ini ada satu pertanyaan nih buat direnungin nanti. Gimana kalau misalnya nih, setelah Anda berhasil mecah tujuan besar jadi potongan kecil, ternyata ada satu atau dua potongan yang tetap kerasa susah. Atau mungkin Anda nggak yakin gitu, gimana cara nyelesain potongan yang satu itu? Nah, langkah Anda selanjutnya apa? Menarik. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.